Percaya nggak? Ada rumah lebarnya cuma 5 meteran doang, tapi carportnya lega. Bahkan bisa muat 2 mobil besar sekelas HS. Masih ada taman lagi. Mau tahu? Nih rumahnya. Tuh, tamannya 2 lantai, carportnya lega banget. Mau tahu detailnya? Ya udah kita bahas ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, ada yang menarik. Sekarang saya di satu rumah, lebarnya kurang lebih 5,4, panjangnya 15 meter, dan bangunannya dong, lihat modern banget kan? Modern kekinian, khas kesukaannya milenial. Tapi ada lagi yang menarik di sini adalah lokasinya. Ini di area satu perumahan di sekitaran Mulyosari yang strategis karena dekat dengan 2 mall besar. Ada Galaxy Mall, ada juga Pakuan City Mall. Dan untuk kampus juga sekolahan ini banyak diapit oleh beberapa kampus. Salah satunya adalah, salah banyaknya, ada ITS, ada UNER Kampus C, ada WK, ada WM, ada juga Muhammadiyah. Yaudah, kalau pengen tahu, pengen beli rumah ini, kita bahas detailnya, ikutin terus. Oke, sekarang kita bahas mulai dari bagian pagar dulu aja ya. Jadi untuk pagar, ini modelnya full dari ujung ke ujung, dan ini bisa dibuka semua. Tapi sistemnya nih, yang keren adalah untuk memaksimalkan ruang, bisa modelnya pagar lipat seperti ini. Tapi kan ada beberapa yang menggantung tuh ya. Ini supaya nggak menggantung bisa pakai rel. Nah, jadi bisa digeser sini. Jadi harusnya akan menjadi lebih awet, nggak gampang melewat-melewat. Nah, sekarang kita bahas untuk area carport. Tapi sebelum ke area carport, ini ada bagian sempadan jalan. Jadi di bawah sini adalah got ya, dan tetap bisa dibuka di ujung dan ujung ada bak kontrolnya. Nah, ini naik kurang lebih ya nggak sampai 50 cm ya, tapi kesananya akan naik lagi lebih dari 50 cm total dari jalannya. Tapi karena ini menanjak sedikit, jadi nggak kelihatan di sininya terlalu ekstrim tanjakannya. Oke, untuk alasnya dia pakai batu alam kotak-kotak gini, jadi ukurannya sekitar 15 kali 15 cm, full ujung sampai ujung. Dan tetap bisa ada bagian taman di sebelah sini. Nih, jadi tamannya taman kering lah istilahnya ya. Jadi pakai batu kali, juga tanamannya ini pakainya jenis-jenis kaktus-kaktusan yang minim perawatan, siramnya pun nggak harus setiap hari. Dan untuk utility-nya di mana? Kesini dong. Nah, di sini ada 1 meteran air, agak pojok, jadi harusnya nggak sampai kelindes ya. Kemudian untuk tandonnya ada di bagian sini. Sama, ini juga ada tali airnya, dan posisinya nanti ke sana, belok ke sana, langsung kebuang ke area got. Jadi aman. Ini walaupun kelindes karena ada tulangannya di bagian bawah. Oke, sekarang kita bahas bagian fasadnya ya. Kita mulai dari bagian atap dulu deh, sorry. Jadi untuk atap, ini posisinya adalah semacam atap yang flat. Jadi bagian belakang, bagian depan, ini posisinya menyamping ngumpul di bagian tengah. Nanti di bagian tengah itu ada tandon atas dan ada juga talang. Buangannya nanti ke bagian tengah. Nah, sekarang untuk bagian fasadnya, jadi ini ada yang unik ya. Bagian atas dengan bagian bawah, ini ada permainan yang nyerong-nyerong. Yang bagian atas itu tuh kelihatan yang ada tali airnya satu, itu bagian kiri lebih menjorok ke dalam, yang bagian kanannya lebih maju. Nah, tapi untuk yang semacam pilar di sebelah sini nih, ke samping, seret, ini kebalikannya. Bagian kiri ini maju, yang bagian kanan ini lebih mencorok ke bagian dalam. Jadi untuk balkon sini dia pakai dindingnya pakai warna yang lebih gelap, jadi nyambung dari atas sampai bawah. Tapi untuk semacam pagar ini dia pakai tempered glass, jadinya lebih terang untuk ke area bagian kamar nanti. Kita buktikan nanti. Nah, sebelah sininya lagi ini dia pakai kayu-kayu, tapi ini pakai semacam WPC, jadi komposit. Oke, turun lagi ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini, ini kan tadi warnanya abu-abunya sedikit lebih gelap dibanding dengan yang dinding ini. Tapi ini ada satu permainan tali air di sebelah sini. Ini pembatas sekaligus ya untuk area abu-abu gelap dengan area abu-abu yang lebih terang. Dan kalau di kamera kelihatan nggak ya? Yang abu-abu gelap ini lebih menjorok ke bagian depan. Nah, ini fungsinya supaya kalau ada air itu nggak melebar atau mengalir ke bagian dalam, tapi langsung kebuang. Tapi kalaupun ada masuk ke bawah angin, tetap masih ada tali air, jadinya pasti aman. Geser ke sebelah sini, ada permainan tali air lagi. Nih, seret ke sana.
Ini untuk mengkamuflasekan karena rumah ini lebarnya sekitar 5 meteran. Jadi ada tarikan garis tegas gitu menandakan supaya terkesan rumah ini lebar. Nah, ini area terasnya. Kecil aja, kurang lebih sekitar 1,5 meter dan dia pakai homogeneous style yang warnanya abu-abu terang dan ini kasar ya, jadinya nggak licin-licin untuk masuk ke area bagian dalam rumah. Jadi pintu ini dia pakai pintu kayu multi, kemudian dicat tuko yang pintunya full pakai putih. Untuk gagangnya atau pegangannya ini pakai hitam dengan dicat tuko. Jadi modelnya gagangnya seperti ini. Dan pintunya juga modelnya pivot. Nanti kita bahas pas bagian dalam ya. Nih, sekarang saya sudah berada di bagian dalam rumahnya. Nah, saya kunci dulu. Jadi di bagian depan sini ini ada satu area pintu, tapi ada juga satu area jendela yang sebenarnya kamuflase ya. Ini seolah-olah seperti jendela, tapi ini juga berfungsi sebagai dinding. Nah, untuk pintu ini tadi kan seperti bahas, modelnya adalah pintu pivot. Jadi nggak perlu yang namanya kusen, langsung nih di sini seperti ini. Saya contohin aja ya biar gampang. Nah, kayak gini. Jadi di bawah ada, misalnya di atas ada, tanpa perlu yang namanya kusen. Nah, terus akhirnya kan jendelanya nggak ada karena sempit untuk ruangannya. Jangan khawatir, nih ada jendela pencahayaan di dalam pastinya bagus. Nah di sini ini ada ruang terbuka bisa dimanfaatkan untuk ruang tamu, ruang keluarga atau ruang makan sekaligus. Karena ini ada open space di sini tuh, bisa extend langsung ke area dapur. Ini digeser juga ke sini bisa, geser ke sana bisa. Pintu sekaligus jendela untuk pencahayaan. Kita bahas dari sini dulu. Memang peruntukannya nanti sih kalau lihat gambaran layoutnya ini, di sini bisa buat semacam entertain, colokan-colokan semua ada di sini. Nah, mungkin sofa bisa taruh di sebelah sini. Di sini bisa untuk ruang lalu lalang menuju ke lantai 2. Tapi sekali lagi itu bebas. Nanti pemiliknya mau diapain aja, settingannya silakan. Nah, geser ke sini. Di sini ada satu area tersembunyi. Tuh. Di sini bisa dipakai untuk gudang karena tangganya ini di sebelah situ, naik ke sebelah sini. Nah, bawahnya kan kosong tuh. Bisa dibuat penyimpanan gudang. Ini memang sementara masih kosongan karena nanti akan dipasang cermin. Rencananya begitu. Jadi ini akan tertutup cermin karena rumah ini lebarnya sekitar 5 meteran. Supaya terlihat lega gimana? Salah satunya permainan cermin. Dan ini include ya. Ini bukan termasuk interior tambahan, tapi ini termasuk. Dan di atasnya juga sudah ada LED strip. Nggak usah nambah lagi, sudah ready. Yang di situ dan yang di sini ada LED strip. Nah, baru geser ke sebelah sini. Ini ada area kamar mandi nih di sini. Tadi kan temboknya separuh, buat gudangnya ke sana, ke sininya udah nggak bisa ada tembok karena ada kamar mandi. Sebetulnya ini kamar mandinya belum jadi ya untuk pintunya karena masih finishing. Jadi modelnya itu seperti kamuflase. Orang nggak tahu ini kamar mandi karena pintunya kamuflase. Nah, ini nih kamar mandinya. Ini satu hal yang menarik, bisa jadi inspirasi buat kalian. Karena kalau kalian punya lahan lebar sekitar 1 meteran dan panjang ini kebetulan 3 meteran, kurang dari 3 meter pun harusnya bisa buat jadi kamar mandi. Nih, kita geser ke sini ya. Ini cuma 1 meteran doang beneran segini. Nanti bisa untuk area mandi. Di sini ada area basahnya. Nanti area keringnya di sebelah situ. Kita bahas nanti. Nah, ini kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Bisa untuk mandi, aktivitas masih mumpuni. Mau lebih aman, kasih tirai lagi di sini. Dan dindingnya ini full pakai homogeneous style, motifnya apa ini, abu-abu seperti granit ya, motifnya full sampai bagian atas. Dan bagian bawah sini dicoak sedikit dindingnya untuk naruh perlengkapan mandi. Oke, ada lagi yang menarik nih. Kedengeran nggak ya suaranya ada exhaust fan? Nah, ini nggak kedengeran karena diumpetin tuh di sebelah situ. Di kamera kelihatan nggak ya? Harusnya sih kelihatan. Dan bagian lantainya ini dia pakai seperti kayu ya, tapi ini adalah homogeneous style yang motifnya kayu berserat. Geser ke sebelah sini. Nah, ini yang unik nih. Kamar mandi di ruang terbatas cukup pakai wastafel ukuran mini aja. Karena untuk cuci tangan, sekedar cuci tangan masih sangat mumpuni. Kan kita nggak mungkin cuci piring di sini kan. Jadi untuk tangan aja masih oke sekitaran sini. Ini udah ada kabel di sebelah sini. Mungkin peruntukannya pakai cermin yang butuh lampu LED strip sudah disediakan sebelah sini. Colokan juga ada. Mungkin nanti mau pakai nakas sebelah sini untuk naruh hair dryer bisa di sini.
Nah, ini untuk klosetnya, dia cukup segini, masih oke untuk kita sekedar setor, masih lega, lebar 1 meteran. Dan bagian atas ini kan tangga tadi, jauh banget tuh, masih aman. Ini kurang lebih hampir 3 meteran kali 1 meter. Nah, bisa di kamar mandi, ini areanya benar-benar harusnya bisa clean ya, karena kan tutupan. Ini juga bisa tutupan, jadi antara dapur dengan toilet ini bisa pakai sekat model pintu gini. Nah, ini dapurnya cukup unik ya. Ada yang tahu uniknya di mana? Nih, ada satu, ada 2 tabelnya. Kenapa bisa gitu? Nih, salah satunya. Kita biasanya kan naruh kulkas tuh di area yang pertama, kemudian untuk area potong-potong dan area cuci. Tapi karena ini dia modelnya ada double, ya udah kulkas di sini, nyucinya di sini, mau motong-motong di sini bisa, mau motong-motong di sini bisa. Kenapa? Kalau kita modelnya dari kulkas, mau langsung potong tanpa perlu dicuci, kayak sosis atau apa yang nggak perlu dicuci, ya udah dari kulkas, potong-potong, langsung masak di sini. Backsplash-nya dia pakai homogeneous style juga, motifnya dengan mejanya kanan kiri sama ya. Di sebelah dapur sini ada satu hal yang menarik nih. Ini kayak ada kolam ikan ya. Enggak. Jadi memang dibuat agak jeglong gini atau agak masuk ke bagian dalam. Ini bisa jadi untuk nanti nyuci pel-pelan atau nyuci apa ya, yang lebih ekstrim lah. Nah, di sebelah sini. Kalau yang agak kering, cuciannya di sebelah sini. Maksudnya di sini buat naruh mesin cuci. Sudah ada keran airnya, sudah ada colokan listriknya. Jadi yang nggak terlalu banyak area basahnya, ya di sini saja. Floor drainnya sudah disiapkan juga di sebelah situ, bisa langsung masuk. Nah, ini ditutupi keramik atau homogeneous style yang motifnya sama seperti yang tadi untuk di dapur. Dan atasnya ini nih, ini ada tutupan pakai tempered glass dan nanti nyambung ke bagian atas, kita bahas di atas ya. Nah, terus di sini dindingnya dia pakai tali-tali air. Kenapa kok ada tali-tali air? Cuma estetik? Tidak dong, ada fungsinya. Tuh bagian atas lihat. Nah, ini bukaan. Bisa untuk jemuran, bisa untuk angin-angin. Kan kalau hujan, nanti dia ada air-air yang merembet ke area sini, nggak sampai bercak-bercak di mana-mana. Nah, ini selain estetik, juga untuk fungsi aliran air. Nih, dari bagian belakang rumah, sekarang saya mau masuk ke bagian lain. Tapi sebentar, dari tadi itu saya masih nggak habis pikir ya. Ini rubah lebarnya cuma 5 loh, panjangnya 15. Tapi kenapa kerasanya tuh lega banget? Yaudah, kita bahas. Lebar 5 doang, tapi ternyata bisa ada kamar tidur di bawah. Nih, ada satu kamar tidur yang ini termasuk kamar tidur yang lega. Untuk rumah lebar 5, bolak-balik saya sebutin. Kenapa? Karena ini lebarnya 3,5 meter dan panjangnya 3 meter. Dan ini ada satu jendela yang gede banget. Ini kurang lebih 1 meteran, bisa dibuka, bukan jendela mati, dan langsung semburan udara segar. Ini juga ada drop ceiling, dan ini peruntukannya bisa untuk seni, tapi juga bisa buat naruh LED strip. Kalau malam mau tidur, dimatikan yang lampu ini, cukup pakai lampu yang ini. Pakai ambience kuning mungkin bisa lebih enak ya buat tidur, lebih hangat. Dari kamar tidur di lantai 1, kita naik ke lantai 2. Nah, untuk masuk ke area lantai 2, kita akan ketemu dulu area tangga. Tangga ini cukup lega, sekitar 1 meteran. Untuk area sini mungkin kepotong dinding ya, sekitar 90 sentian. Area sini 30 sentian, ini lebih dari 30 senti. Jadi telapak kaki masih bisa berpijak dengan enak, nggak takut kepleset-kepleset di bagian tikungannya. Oke, lanjut naik. Nah, ini pun sama, ketinggiannya kurang lebih 20 cm, termasuk nyaman ya antar anak tangga. Motifnya dia pakai motif kayu. Nah, ini area tikungan untuk menuju ke lantai 2. Jadi tangga ini bentuknya kan U, melingkar gini, tapi nggak makan tempat karena jaraknya cukup panjang. Dan area di sini ada jendela besar sehingga pencahayaannya bagus banget ke tangga dan ke area lorong yang di sebelah sini. Oke, kita masuk ke area sini. Tapi untuk area lantai 2 ini ada kelistrikan sendiri ya. Makanya ada MCB di sebelah sini untuk kelistrikannya. Untuk lantai 1 ada sendiri tadi di bawah. Oke, terang banget ya. Jendelanya segede gini. Ada yang menarik nih sebelum kita bahas ke situ. Kita bahas ini dulu yuk.
Di sini ada satu area, sebenarnya bisa untuk antara balkon atau bahkan untuk jemuran di area sini nih. Jadi ini ada open space, sekitaran segini, dan ini pakai kaca tempered yang tebal banget. Jadi kuat untuk kita injak, bawahnya pun pakai rangka holo yang tebal. Nah, termasuk yang ini juga sama, untuk ke utility area, dia pakai holo juga yang rangkanya anti keropos, anti patah. Oke, di sini railingnya sementara pakai tempered glass, tapi kalau mau lebih aman lagi, sebenarnya kuat sini. Pakai lagi railing besi hollow dikelilingin begini. Oke, lanjut. Nah, kita akan ketemu lorong lagi di area sini untuk masuk ke area kamar kedua di lantai 2. Kita masuk yuk. Salah, bukannya ke dalam. Nah, ini dia area kamar lantai 2. Di sini ada jendela yang termasuk jendela gede, tapi bagian bawahnya jendela mati, yang bagian atasnya jendela hidup, yang tembus tadi ke balkon bagian belakang rumah. Dapat cahaya dan juga dapat udara banyak banget. Nah, ini jadi di setiap kamar itu hampir sama, dapat semacam drop ceiling, tapi separuh aja. Dan ini bagus karena bisa dimanfaatkan untuk ID strip. Kalaupun mau dibuat tirai, bisa juga tuh digantung dari sana. Kayak kelihatan relnya nih dari sini. Untuk area sini aja ya, kan sini nggak perlu pakai tirai. Kita lihat kamar mandi dalamnya. Jadi dia dapat satu wastafel, dapat kloset duduk merek Toto, sama-sama ini Toto juga. Nah, ini kamar mandi ini termasuk kamar mandi yang cukup lega ya. Jadi 2,5 meter kali 1,5 meter, kurang lebih sekitar segituan. Jadi akhirnya untuk manuver di sini kalau kita mau mandi kayak gini gerak-gerak ini lebih nyaman di sini dibanding dengan tadi yang di lantai 1. Dan karena ini lebarnya kurang lebih 1,5-an, jadi untuk naruh perlengkapan mandinya juga banyak banget. Mau jajan-jajan di sini suami istri gak usah rebutan. Ini area suami, ini area istri ya. Nah, ini kan ada lorong nih tadi, bisa dimanfaatkan juga sih sebenarnya untuk naruh rak-rak di sebelah sini, hiasan-hiasan. Dan ini ada satu tempered untuk bagian railingnya. Jadi railing tadi di luar, railing di sini ini pakai tempered. Kalau mau lebih aman lagi, bisa tambahin besi hollow yang siku ke area sini, menyiku gini. Jadi supaya lebih kerasa aman aja. Sebenarnya gini aja udah cukup. Kalau punya anak kecil wajib nih. Nah, ini dia nih kamar tidur utamanya, master bedroomnya. Lega banget karena ini lebarnya full satu rumah, jadi 5 meteran lebih. Kali kesininya tuh 3,5 meter. Nah, pencahayaan juga kerasa banyak banget ya, karena di area sini ada kurang lebih nih hampir 2 meteran untuk jendela lebarnya, dan tingginya juga 2 meteran. Belum di sebelah sini ada lagi jendela dari lantai hampir ke ceiling. Jadinya terang banget untuk kamar ini, bahkan tanpa lampu. Kita coba, kita buktikan. Tuh, terang banget walaupun tanpa lampu. Tapi nggak apa-apa, biar bagus kita nyalain. Oke, kita lanjut kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini pada dasarnya tuh sama seperti kamar mandi yang di kamar tadi. Yang membedakan adalah area kamar 1 dan area kamar 2. Yang nggak ada bedanya sih. Ya udah kurang lebih seperti ini. Kita lanjut bagian yang menarik tadi. Nah, ini area yang menarik di kamar utama. Jadi ada satu area balkon. Bener-bener balkonnya tuh lebarnya tuh 5 meter lebih, 5,4-an lah kurang lebih dari ujung sampai ujung sini. Dan untuk privasi tetap kejaga karena dia pakai kisi-kisi. Ini dia pakai bahannya WPC dan rangkanya ini pakai hollow. Nah, ada sekitar 4 ya, 4 besi, di tengahnya juga ada. Jadi benar-benar kuat ini. Kalaupun ditendang masih kuat. Dan untuk menjaga privasi, ya ini pakai kisi-kisi seperti ini. Tapi buat kalian yang benar-benar introvert, pengen lebih privasi, tuh di situ ada. Nih, di sini area untuk menggalau. Kasih kursi di sini, tetangga nggak bisa ngelihat. Mungkin pasangan kita juga nggak bisa ngelihat. Kita duduk merenung di sini, ngegalau. Kalau ya, 2023 masih galau. Nggak usum. Nah, ini ada lagi nih. Di sini ruang untuk duduk-duduknya lebih enak, bisa ketemu tetangga di bagian depan, bisa say hello sama tetangga yang mungkin lagi jalan-jalan. Bisa banget. Rumah ini memfasilitasi untuk 2 macam atau 2 tipe orang. Nah, sudah selesai kita jalan-jalan di rumah ini. Jadi, gimana? Keren dan banyak inspirasi di rumah ini kan? Nah, udah. Daripada ketinggalan, karena rumah ini ada 3 unit dan sudah laku 2, tinggal 1 yang ini doang nih. Belum selesai rumahnya, tapi sudah laku. Cepetan hubungin Rianto, kita jalan-jalan di sini dan segera dapatkan rumah ini. Sampai ketemu!